Baitul Mal Munzalah Indonesia, lembaga yang fokus pada kegiatan yang meningkatkan kemakmuran masjid, menjadikan masjid kembali menjadi pusat peradaban Islam, solusi kemaslahatan umat. Dimulai dari sebuah masjid kecil dalam gang, masjid yang terletak di sebuah wilayah pemukiman mayoritas warga non-muslim. Kami mengenalnya sebagai Masjid Kapal Munzalan Mubarokan. Baitul Mal Munzalah Indonesia menjadi mitra Ziswaf yang mengelola dana umat untuk mensejahterakan umat. Baitul Mal Munzalah Indonesia memulainya dari sebuah gerakan yang fokus pada kegiatan pendistribusian beras terbaik untuk sahabat yatim dan penghafal Quran, yaitu Gerakan Infak Beras. Gerakan Infak Beras kini sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, berada di 78 kota, 23 provinsi. Jumlah tonase sudah mencapai hingga angka 610,4 ton beras, disalurkan ke 3.329 pondok pesantren dan panti asuhan, 231.434 sahabat santri yatim, penghafal Quran, dan fi sabilillah yang telah menerima amanah terbaik dari orang baik. Tak hanya kegiatan infak beras, kegiatan lainnya di Baitul Mal Munzalah Indonesia memberi kebermanfaatan untuk warga di sekitar. Masjid Kapal Munzalan Mubarokan memberikan pelayanan terbaik kepada mustahik produktif, membahagiakan sahabat yatim dan penghafal Quran dengan segala macam kegiatan yang menyenangkan, memberikan hadiah terbaik, dan kegiatan lainnya yang mendukung dakwah fi sabilillah. Kegiatan tersebut dibersamai oleh para pejuang agama Allah yang dikenal sebagai Paskas, Pasukan Amal Soleh. Semua pergerakan ini dimulai dari masjid kami baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Abad. Rekan-rekan ikhwafillah,
pasukan amal soleh gerakan infak beras Bekasi yang kami banggakan. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa silaturahim, ya, bisa mengaji bareng dalam rangka mencari ilmu, menambah keimanan, sehingga target kita setiap hari kita lebih baik dari hari kemarin, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah terkait dengan esensi seorang fi sabilillah. Esensi seorang fi sabilillah. Jadi apa nilai-nilai orang yang dalam berjuang fi sabilillah di jalan Allah? Kalau kita merujuk ke surat Al-Baqarah ayat 218 yang bunyinya Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi dari ayat tersebut, ya, ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya. Pertama ada innal ladzina amanu. Innal ladzina amanu. Jelas ya, pertama ini sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman. Jadi kalau tadi kita mencari esensi orang yang berjuang fi sabilillah di jalan Allah. Karena fi sabilillah ini ada beberapa makna. Ada yang mengartikan fi sabilillah itu hanya berjihad atau berperang di jalan Allah. Memang ada dalam Al-Quran kebanyakan ayat, ya, kurang lebih yang ada tulisan fi sabilillah itu kurang lebih ada 100 ayat. Nah, di situ kebanyakan sekitar kurang lebih 80 ayat itu fisabilillah ini identik dengan berjihad di jalan Allah. Berjihad diartikan berperang. Tapi dalam esen yang lain, fisabilillah itu intinya tidak harus berperang, berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Itu ada yang misalkan ada termasuk asnaf, ya, 8 asnaf yang berhak menerima zakat, itu ada fisabilillah juga. Apakah fisabilillah di situ orang yang hanya berjuang berperang di jalan Allah? Tidak, ya. Jadi fisabilillah itu jumhur ulama mengartikan bahwa orang yang bergerak, berjuang untuk li'ilahi kalimatillah, untuk menegakkan asma Allah atau agama Allah, itu sudah masuk kategori fi sabilillah. Nah, makanya kembali ke ayat Al-Baqarah ayat 218, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman itu siapa? Kalau iman, arti iman itu apa? Ada 3 poin kan? Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Ya. Itu nilai makna dari iman. Kemudian iman itu sendiri kalau kita belajar rukun iman, ya, ada 6, ya, gitu. Kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Jadi ketika kita sudah beriman, ya, kita percaya kepada Allah, nanti ada tahapan selanjutnya. Kalau kita kaji dalam Al-Quran, ya, kita kaji dalam Al-Quran, itu banyak ayat yang setelah innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi ada, kalau sebagian ayat, ya, kebanyakan ayat innalladzina amanu wa amilus sholihat itu bergandengan, ya. Setelah alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi setelah orang yang beriman itu beramal soleh. Jadi ketika kita sudah beriman,
hasil dari iman, buah dari iman itu ada amal soleh. Nah, jadi amal soleh itu adalah buah hasil dari keimanan. Ketika kita sudah beriman, kita beramal soleh. Nah, kemudian dalam ayat ini, ya, innalladzina amanu walladzina hajaru. Hajaru itu apa? Hajaru yaitu orang yang berhijrah. Hajaru, pindah. Hijrah. Apa itu arti hijrah? Pindah. Ada yang mengartikan hijrah itu pindah tempat. Ya. Ada dua, hijrah makaniyah, hijrah tempat. Kemudian yang kedua ada hijrah maknawiyah. Secara makna, hijrah makna. Kalau makaniyah ini identik dengan tempat, seperti Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ada hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Habasyah. Kemudian hijrah dari tempat A ke tempat B. Ya. Biar tidak terkena kezaliman, kemudian pemaksaan dan sebagainya. Itu makna hijrah dari segi tempat. Kalau hijrah secara maknawiyah, secara makna itu diantaranya ya ada hijrah hijrah i'tiqadiyah. Hijrah i'tiqadiyah itu adalah hijrah secara keimanan. Misalkan orang hijrah pindah keimanan dari yang awalnya bukan mukmin, bukan muslim ya, kafir, pindah ke agama, pindah ke muslim Islam. Itu keyakinannya pindah berubah. Ada yang hijrah ini dimaknai hijrah syu'uriyah. Perasaan, feeling ya. Bisa dikatakan juga hijrah yang awalnya dia tidak berakhlak dengan baik menjadi akhlak baik, itu sulukiyah, akhlak. Dalam teman-teman banyak yang hijrah awalnya mungkin kerja di perbankan misalkan ya, karena tahu bahwa di perbankan ya itu dipraktekkan riba, maka dia pindah keluar dari pekerjaan sehingga nggak kerja di situ. Ya. Kemudian ada teman-teman yang hijrah dari sebelumnya budayanya nggak baik, karena lawan kita ya dakwah itu adalah yang dirubah anak-anak muda itu 3F. Apa itu 3F? Food, fun, fashion ya. Food itu makan ya, kemudian fun, kesenangan, lifestyle, gaya hidup ya. Kemudian yang ketiga fashion, penampilan ya. Nah, sebenarnya itu tantangan dakwah di situ juga. Anak-anak muda itu yang diserang itu ya, diserang. Jadi gaya budayanya, gaya pakaiannya, gaya makannya itu. Makanya ketika anak-anak muda ini sudah mengenal Islam ya, ingin berubah gaya, maka dia hijrah dari yang sebelumnya mengikuti tren budaya barat ya, sekarang udah tren budaya timur, budaya Islam ya, itu. Nah, itu adalah hijrah juga. Kemudian ada hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah inilah hijrah pemikiran. Awalnya kan ada orang yang pikirannya ini mindsetnya ya, yang terpikir di otaknya ini adalah yang liberalisme, sekularisme dan sebagainya, akhirnya berubah ke pemikiran yang Islami berdasarkan Al-Quran dan hadis ya. Patokannya adalah Al-Quran dan hadis. Itu hijrah pemikiran. Jadi hijrah ini banyak maknanya ya. Intinya hijrah itu adalah dia menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Dan standar kebaikan ini adalah bukan
apa istilahnya, bukan artis atau bukan ketentuan orang banyak, tapi standar kebaikan kita adalah apa? Al-Quran dan hadis. Karena pedoman kita ya sebagai orang Islam itu ada Al-Quran dan hadis. Itu yang harus kita jadikan standar hidup ini. Jadi ketika hal-hal itu tidak cocok dengan Al-Quran dan hadis, kita tinggalkan. Kalau hal itu cocok dengan Al-Quran dan hadis, kita kerjakan. Itu standar kebaikan kita. Jangan jadikan standar dari omongan si A, omongan si B. Ya, tidak. Tapi standar kebaikan kita adalah Al-Quran dan hadis. Ya, kemudian wajahadu, ya. Wajahadu fi sabilillah. Tadi saya sudah singgung di awal, fi sabilillah. Wajahadu ini apa artinya jahadu? Jahadu itu artinya jihad, bersungguh-sungguh. Kalau dalam bahasa Arabnya ya, jahadu itu artinya apa? Bersungguh-sungguh. Nah, kemudian jahadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Nah, ini banyak makna juga. Ada yang mengartikan jihad di jalan Allah ini berperang. Tapi kalau di sini wajahadu fi sabilillah, kalau dalam tafsir ayat ini adalah lebih dari apa? Berperang. Tapi memang ya, jihad yang paling besar itu berjihad di jalan Allah ya. Bisa diartikan apa? Berperang ya. Itu. Tapi ada sebuah hadis ketika Rasulullah pulang dari jihad yang besar ketika perang apa? Badar ya. Kemudian pulang. Beliau mengatakan kita pulang dari jihadul asghar ila jihadul akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Dari perang di perang Badar, kemudian kita kembali untuk memerangi hawa nafsu kita. Dalam hadis tersebut berjihad melawan hawa nafsu itu apa? Jihad akbar. Tapi apakah hadis ini hadis yang apa? Yang mutawatir atau yang kuat, yang sahih, atau dhaif? Ternyata hadis tersebut apa? Hadis yang dhaif ya. Jadi intinya jihad di sini bisa banyak makna ya. Banyak makna. Lihat kondisi kita sekarang. Ketika kita di medan perang ya, otomatis jihad yang paling besar adalah jihad akbarnya apa? Ketika kita melawan musuh kita. Kita angkat senjata berperang melawan orang kafir. Ketika dalam kondisi apa? Berperang. Nah, ketika kondisi umat Islam terdolimi misalkan, ya kita bangkit bagaimana kita tidak terdolimi. Jihadnya di situ. Ketika kita dalam kondisi masyarakat yang kemiskinan ya, maksudnya orang susah makan dan sebagainya, jihad kita di mana? Jihad kita bagaimana kita membebaskan dari orang-orang yang miskin ini biar dia terbantu, merasa dibantu, dientaskan dari kemiskinan gitu. Ya, ketika kita dalam kondisi orang yang masyarakat yang terjerat riba misalkan, jihad kita apa? Bagaimana kita ini berjuang untuk membebaskan rakyat kita dari riba. Gitu. Karena banyak sekarang ya orang yang gampang diiming-imingin pinjaman online ya, atau pinjaman yang mudah lah cairnya, sehingga apa? Mau aja langsung. Akhirnya kan dia nggak mampu bayar, ini bunganya bertambah. Itu sama jeratan riba. Ya. Tapi masyarakat kita yang awam nggak paham masalah itu. Ya. Makanya jihad kita harusnya bagaimana mengedukasi masyarakat itu biar tidak terjerat dari riba. Ya ini problem kita bersama ya. Masyarakat kita kebanyakan memang masyarakat masih mayoritas menengah ke bawah. Dan ketika mereka tidak mampu ya untuk masalah ekonomi, larinya ke pinjaman riba. Ya. Ini sebenarnya medan dakwah yang perlu kita perjuangkan juga. Ya. Jadi bagaimana masyarakat kita ini
bisa diberdayakan ekonominya dan tidak terjerat dari pinjaman online dan sebagainya terjerat riba. Itu medan untuk berjihad juga, ya. Jadi bagaimana kita melihat kondisi masyarakat di sekitar kita, gitu. Wajahadu fi sabilillah, ya, itu jihad di jalan Allah. Bagaimana melihat kondisi masyarakat di kita? Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban. Setiap kita ini pemimpin. Dan setiap kita minta pertanggungan. Kemudian kita ini semua adalah dai. Dai itu apa? Mengajak kepada kebaikan, mengingatkan. Kalau dalam hadisnya, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kamu. Ini yang keras, ya, istilahnya gaya yang keras dengan tangan kamu. Fa illam yasati fa bilisanihi. Jika belum mampu dengan tangan, dengan kekuatan, ya. Tangan ini bisa diartikan kekuatan. Kalau kita nggak berkuasa, ya, rubahlah dengan lisan kita, dengan dakwah kita, nasihat kita. Kemudian yang ketiga, fa illam yasati fa biqalbihi. Jika kita belum mampu merubah kemungkaran itu dengan lisan, dengan kekuasaan, kemudian dengan apa? Dengan lisan kita, maka rubahlah dengan apa? Hati, doa. Ya. Ini dalika at'aful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Makanya kita semuanya ini, ketika kita sudah komitmen untuk berislam, mukmin, ya, kita punya tugasnya itu apa? Berdakwah. Berdakwah, semua kita bisa berdakwah, merubah, mengingatkan kemungkaran. Tapi itu adalah apa? Jarang, ya, orang yang berani berdakwah itu, ya. Karena dakwah itu wa nahyu anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Poinnya itu kan dakwah itu. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Merintah kepada kebaikan, melarang kemungkaran, kejahatan. Kebanyakan kita, memang kondisi kita ini masih apa? Amru bil ma'ruf kan? Merintah, ngajak kepada kebaikan ini. Tapi ketika kita melarang untuk apa? Kemungkaran, itu masih berat, ya. Seperti kita nggak kita dakwah di diskotik, di apa, tempat maksiat, ya, apalagi tempat orang-orang minuman keras, gitu. Ayo, berani nggak? Ya, itu merubah kemungkaran, ya, merubah kemungkaran. Itu masih jarang dilakukan. Dakwah kita masih mengajak pada kebaikan di masjid, di mushola, di majelis taklim seperti ini, ya. Jadi yang kemungkaran ini masih jarang dilakukan. Makanya itu sebuah apa? Tantangan, medan perjuangan dakwah juga. Kemudian, ya, ulaika yarjuna rahmatullah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah. Rahmat, maksudnya rahmat Allah. Ya. Jadi ketika kita sudah beriman, kita sudah hijrah. Kemudian yang ketiga adalah kita sudah berjihad di jalan Allah. Kita berhak, ya, mengharapkan apa? Rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah itu sangat luas, ya. Rahmat diartikan apa? Surga. Nah, rahmat diartikan nikmat dari Allah. Rahmat juga bisa diartikan kebaikan, ketenangan jiwa, keluarga yang baik, yang tenang, ya, rezeki yang berkah, ya, kesehatan. Jadi rahmat dari Allah itu sangat luas. Ketika hujan yang rahmat itu gimana? Yang tidak membawa musibah, tidak banjir, ya, tapi dengan hujan itu dapat rahmat atau keberkahan dengan hujan itu. Jadi rahmat itu tidak hanya uang, ya, tidak uang, ya, tidak berupa uang. Segala kenikmatan yang kita terima dari Allah itu adalah rahmat. Ulaika yarjuna rahmatullah.
Karena dalam sebuah riwayat ya, dari sebab turunnya ayat tersebut, pasukan Abdullah bin Jahsh itu meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang saya dapatkan dari perperang ini, gitu. Ya, Rasulullah menjawab, ketika kamu sudah melaksanakan 3 tadi, iman, hijrah, jihad, kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah, ya, rahmat dari Allah. Karena dalam perang ya, ketika zaman Rasulullah itu, ketika berperang, ketika pasukan umat Islam itu menang, ya pasti dapat apa? Ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Ya. Itu apa? Berhak. Mereka yang berjihad di jalan Allah berhak mendapatkan harta rampasan perang. Ya. Tapi tidak hanya itu ya. Rahmat dari Allah itu lebih luas, tidak hanya rampasan perang. Rahmat dari Allah itu luas. Makanya ketika kita sudah, iman kita udah kuat, kita udah hijrah, kita sudah berjihad dengan Allah, insya Allah Allah akan memberikan rahmat ya, yang terbaik, pahala balasan yang terbaik. Kemudian wallahu ghafurur rahim, dan Allah apa? Maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi esensi dari seorang fisabilillah ini adalah keimanan kita harus kuat, ya. Itu pondasi. Jadi ketika kita tidak punya keimanan, ya, sangat lemah. Misalkan kita dipertemukan di tempat ini atas dasar apa? Ya, pertama iman. Jadi iman kita sama semua, keimanan. Kemudian orang Islam yang berhaji, maksudnya yang melakukan umrah, haji, itu mereka dipertemukan karena keimanan. Ya. Kita sholat di masjid bareng, itu dipertemukan karena apa? Keimanan. Jadi iman itulah yang membuat kita ini saling bersaudara. Ya. Apalagi sampai surga, bersaudara di sampai surga. Ya. Gitu. Nah, dengan keimanan ini pondasi kita. Kemudian ketika kita sudah beriman, hijrah dari yang sebelumnya nggak baik menjadi baik. Ketika sudah berhijrah, kemudian kita apa? Jihad di jalan Allah. Ini tingkatan yang jihad itu tadi ya, yang saya jelaskan tadi, tingkat keimanan ya, yang sudah paling tinggi ya. Karena ada hadis ya, ayu amalin ahabu ilallah, perbuatan apa ya Rasulullah yang paling disukai oleh Allah? Ada 3 ya. As-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Kemudian yang kedua, birrul walidain, apa? Berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, al-jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi jihad di jalan Allah itu termasuk amalan terbaik ya, yang disukai Allah. Tadi ada 3 poin kan? Sholat tepat waktu, kemudian yang kedua apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa? Jihad di jalan Allah. Ya. Itu amalan ya, perbuatan yang paling disukai oleh Allah. Ya, di sini juga ditegaskan dalam ayat ini tadi, al-jihad fisabilillah. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat ya dari Allah. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Benarnya dari Allah ya. Kalau ada salahnya dari saya pribadi ya, mohon dimaafkan. Usikum wa iya yang binafs bitaqwallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa? Oh ya, silakan, mungkin ada yang bertanya atau menambahkan. Silakan. Kita buka sesi tanya jawab. Ya. Silakan, Kak Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustaz izin bertanya, saat kita sedang berada di jalan hijrah, di jalan dakwah, kadang-kadang terbesit, kok tambah susah ya, kok nyari uangnya tambah susah ya, kok jualannya nggak laku-laku ya. Apakah ini, pertanyaannya itu, apakah ini Allah sedang sayang sama kita, sedang dicuci dulu kita, ataukah ini satu, bukan ujian, karena Allah. Jadi kadang-kadang gini Ustaz, kadang-kadang tuh merasa mendingan kayak dulu aja, sekarang tambah susah sih pas hijrah, jualannya biasanya banyak yang beli, sekarang cuma 1-2 ya. Ada perasaan-perasaan seperti itu Ustaz. Pertanyaannya itu, kenapa Ustaz? Gitu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagus sekali ya pertanyaan kali ini. Itu sebuah, kalau menurut saya, ketika kita sudah berhijrah, kita sudah niat untuk lebih baik, kita sudah berada di jalan Allah, kenapa kok masih susah hidup saya, rezeki saya masih susah, misalnya ini syarat ya. Nah, itu jadi sebenarnya ya, kalau kita pahami ya, bahwa rezeki itu tidak hanya berupa apa? Uang ya. Rezeki itu tidak hanya berupa uang. Rezeki itu banyak macamnya ya. Teman yang baik itu rezeki ya. Kemudian keluarga yang, anak-anak yang soleh soleha, itu rezeki. Kemudian ketenangan jiwa, ketenangan hati, itu adalah nikmat rezeki. Jadi jangan dianggap bahwa rezeki itu hanya uang gitu, hanya fulus ya. Berapa banyak orang yang kaya nggak tenang hidupnya, duitnya triliunan, miliaran misalnya. Hidupnya apa tenang? Nggak tenang. Mereka banyak utang juga, pusing. Banyak orang kaya bunuh diri juga ya, pusing, banyak ya. Jadi ketika kita membandingkan ya, oh orang itu banyak duit enak sekali ya, ya jangan dibandingkan seperti itu ya. Jadi kita harus berpikir seperti tadi, rezeki itu banyak ya. Alhamdulillah, ketika kita rezeki ya, kita harus melihatnya ke bawah biar kita bisa bersyukur. Ketika kita melihat ke atas, nggak ada syukur-syukurnya ini, nggak ada rasa syukurnya, rasa bersyukurnya kepada Allah gitu. Tapi kalau kita melihat ke bawah ya, insya Allah kita ada rasa syukur. Misalkan kita bisa naik motor ya, alhamdulillah kita bisa naik motor. Coba bayangkan yang jalan kaki, nggak punya motor, naik sepeda ya, misalkan. Jadi melihatnya ke bawah. Dan kita udah punya rumah, kita harus bersyukur ya. Bandingkan dengan yang belum punya rumah, yang tinggal di kolong jembatan ya, yang di mana itu nggak punya rumah ya. Jadi bagaimana kita menumbuhkan rasa bersyukur itu dengan melihat ke bawah ya. Ketika kita masalah harta ini ya, kita harus melihat ke bawah biar kita bersyukur. Ketika masalah keimanan
amal soleh, kita melihatnya ke atas, sehingga kita termotivasi untuk lebih baik lagi, beramal soleh lebih banyak lagi. Nah, itu apa? Cara pandang, mindset kita seperti itu. Karena dalam Al-Quran la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzab lasyadid. Jelasnya dikatakan dalam Al-Quran la in syakartum la zidanakum. Jika kamu bersyukur pada Allah, Allah akan menambah apa? Nikmat. Jika kalian kufur, maka Allah akan memberikan azab yang pedih. Ya. Itu Allah berkata seperti itu. Makanya kita harus selalu apa? Intinya kita harus selalu bersyukur. Ya. Insya Allah ketika kita sudah bersyukur, istiqomah dalam kebaikan, pasti Allah yang akan berikan rezeki. Ya, rezeki. Tadi saya bilang rezeki itu macam-macam. Mungkin rezeki kita nanti di akhirat. Kalaupun belum dikasih di dunia, insya Allah di akhirat diberikan Allah surga yang paling hebat, surga Firdaus. Amin. Ya. Atau dipersilakan kamu masuk pintu surga mana aja. Ya. Gitu, ya. Karena kalau kita pahami di surat Ad-Duha, ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Ya. Jadi kalau kita bandingkan nikmat di dunia dan akhirat, tidak ya 1% banding 99%. Ya. 1% di dunia, 99% di akhirat. Itu. Jadi kita harus yakin itu. Allah sudah jelaskan ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu. Baik, itu jawaban dari saya kali ini. Kira-kira gimana? Sudah ada pencerahan? Alhamdulillah. Ada lagi? Cukup? Ada lagi, Kak Khalis, Teh Khalis, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ketika hijrah itu kadang-kadang malah sering ya, kadang sering datang godaan-godaan gitu, terutama di yang sekeliling kita, ada keluarga atau yang lain sebagainya. Apalagi ketika misalnya perbedaan dari yang seperti tadi yang Karimi sebutkan, itu ada kesulitan gitu, misalnya dalam finansial atau lain sebagainya setelah hijrah itu. Nah, selain itu ada godaan-godaan juga gitu dari sekeliling gitu. Nah, caranya gimana kita supaya tetap terus jalan terus, motivasinya apa gitu untuk supaya kita istiqomah hijrah gitu, tidak balik lagi ke yang negatif yang dulu pernah kita lakukan atau untuk yang lainnya gitu, seperti itu. Jadi motivasinya apa gitu bironya untuk tetap berjuang gitu. Kalau saya lihat kan Pak Ustadz, Masya Allah gitu, yang istiqomah sekali datang ini luar biasa gitu. Nah, gimana caranya kita bisa istiqomah seperti itu gitu? Begitu aja Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Khalis ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Motivasi apa kita bisa istiqomah di jalan dakwah? Ya. Dulu pernah kita bahas tentang istiqomah ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an.
Jadi memang ya iman itu naik turun. Ya. Iman itu naik turun. Karena selalu ada yang menggoda, yaitu setan. Ya. Setan. Jadi setan itu selalu menggoda manusia. Itu di hati kita itu kan selalu tergoda oleh setan. Gitu. Setan itu mengajak kepada kemaksiatan, kejahatan, hal-hal yang mungkar. Ya. Itu. Saya pernah, misalnya ada cerita orang yang mualaf ya, yang baru masuk Islam. Itu tantangannya lebih dahsyat lagi. Misalkan dia keluarganya Kristen semua, dia masuk Islam, coba. Pasti masuk Islam itu dia harus keluar, istilahnya masih ada cercaan dari keluarganya kan, karena masih melarang, jangan masuk Islam, jangan masuk Islam. Kemudian nanti kamu nggak kasih makanan, nggak dikasih apapun itu. Ya, itu sebuah tantangan yang lebih dahsyat. Ketika kita imannya kita udah kuat, ya, udah dapat hidayah dari Allah, insya Allah dia mempertahankan keimanannya itu. Ya, ketika juga cerita sahabat Bilal bin Rabah, disiksa apa sama orang kafir ketika masuk Islam? Dia dibakar, diletakin batu yang sangat panas, ya, diseret di padang pasir. Ya, itu sangat dahsyat kan siksaannya. Dia hanya mempertahankan keimanan, gitu, iman kepada Allah. Ya, jadi ketika kita hijrah, ya, lebih baik. Itu belum seberapa dibandingkan dengan tadi para sahabat atau orang yang masuk Islam tadi mualaf. Ya, tinggal bagaimana kita ini istiqomah dalam kebaikan, ya kan? Istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan itu pertama bagaimana kita tidak berbuat maksiat. Maksiat itu banyak macamnya, gitu. Kemudian menjaga lisan. Ya, lisan kita ini. Jadi panca indera kita ini dijaga dari perbuatan maksiat. Karena semua anggota badan kita minta pertanggungjawaban kan di akhirat. Nanti yang ngomong itu anggota badan kita, mata kita, ya, telinga, mulut kita, tangan kita. Ini yang berbicara nanti di akhirat. Ya, ketika kita anggota badan kita ini terhindar dari maksiat, insya Allah istiqomah di situ, ya, dijaga. Hati kita otomatis ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Nah, zikir, ingat kepada Allah. Jadi motivasinya yaitu jadi mengharap ridho Allah, istiqomah di jalan Allah. Makanya sebenarnya ada amalan sunnah, ya, amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah itu ada 7 kan, sunnah harian itu bisa dilaksanakan, insya Allah terjaga, ya, istiqomah. Ada 7 sunnah harian kan, sudah apa belum? 7 sunnah harian. Ya, kalau nggak bisa semua ya 1 dulu, 2 dulu. 7 sunnah harian itu pertama, sholat tepat waktu, kalau yang laki jamaah di masjid. Yang kedua, baca Quran sehari, ya, sehari harus ada baca Qurannya, ya, minimal 1 halaman nggak apa-apa, ya. Yang ketiga, sedekah ini, ya, kita kan juga pejuang sedekah kan istilahnya. Ya, istilahnya bagaimana kita ini bisa sedekah 1000 sehari gitu. Kalau enggak, ya. Jadi kayak teman kita misalkan. Anu tahu nggak teman kita Bang Arsyad? Apa amalannya? Sedekah setiap subuh. Beliau sedekah setiap subuh. Juragan kapling.
Ya. Jadi sedekah itu melancarkan rezeki kita. Istiqomah kan gitu. Misalnya subuh sedekah. Ya berapapun itu ya. Itu. Kemudian sholat duha ya. Kalau pagi. Kalau malam sholat tahajud. Kemudian puasa sunnah. Senin Kemis lah setidaknya ya. Itu melatih kejujuran ya, puasa sunnah. Kemudian selanjutnya apa? Menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Bisa nggak kita jaga wudhu, kita ketika buang gas, buang air langsung wudhu? Bisa nggak? Nah, ketika malam-malam ke toilet, keluar dari toilet wudhu dulu. Ya, ketika kita ya BAB BAK langsung wudhu. Ketika kita buang angin langsung wudhu. Itu dapat pintu surga sendiri loh. Iya. Istiqomah dalam wudhu. Dalam kesucian kan. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Selalu ingat pada Allah. Zikir pada Allah. Ketika kita ingat pada Allah, insya Allah kita nggak akan berbuat maksiat kan? Gitu. Ya itu dilaksanakan ya, diamalkan sehingga kita bisa istiqomah. Itu motivasi kita deh. Motivasi kita. Ya. Ya kalau nggak bisa 7 semuanya, sebagian bertahap aja. Yang bisa dilaksanakan. Tapi diusahakan istiqomah. Kalau saya istiqomahkan misalnya sehari 1 juz baca Quran. Ya. Usahakan sehari kalian antum berapa misalnya mampunya 1 halaman. 1 halaman dibaca Quran. Kalau bisa sama artinya gitu. Baik, mungkin itu ya jawaban dari saya. Itu motivasi lah untuk kebaikan ya, untuk istiqomah dalam kebaikan. Ya. Ada lagi cukup? Ada pertanyaan di komentar Ustaz? Boleh? Ya. Silakan. Dari saudara Dani. Assalamualaikum Ustaz Ihsan. Saya mau bertanya, zaman sekarang ini untuk menghindari riba sepertinya mustahil. Kita harus bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Yes, kalau orang bisnis memang seperti itu ya. Orang bisnis ya, istilahnya kalau bisnis itu kan butuh modal dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya zaman sekarang tidak mustahil untuk menjauhi riba. Sekarang banyak ya, banyak istilahnya lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga filantropi, ya. Kemudian orang-orang baik itu sebenarnya sekarang lebih banyak dari yang dulu. Ya. Tinggal bagaimana usaha kita untuk menjauhi riba itu. Ya. Untuk menjauhi riba itu bagaimana? Memang saya beberapa hari ini ada yang curhat ke saya terjerat riba, pinjaman online, atau karena dia pinjam ke bank nggak bisa bayar, susah nyari uang dan sebagainya. Nah, sebenarnya ketika kita sudah masuk dalam perangkap riba, ya, kita harus berpikir, harus niat untuk hijrah tadi. Hijrah itu bagaimana? Ketika orang udah terjerat riba, kita lepas dari jeratan itu, lunasi itu. Nah, caranya sebenarnya ada lembaga-lembaga yang komunitas yang kayak komunitas masyarakat tanpa riba, ya. Itu memberikan jalan-jalan atau solusi orang itu bisa bebas dari riba. Ya. Ketika kita punya aset ya, aset yang bisa diuangkan untuk membayar utang kita, ya kita jual aset itu untuk biar lepas dari riba. Kalau kita biar tidak terperangkap dengan riba, kita hidup sesuai kemampuan kita. Kadang-kadang orang yang
pinjem itu kan kadang-kadang apa? Mengikuti gaya hidup ya kan? Kalau misalkan kita untuk kebutuhan makan kita sehari-hari ya, kita usaha dengan kemampuan kita, benar-benar kalau kita benar-benar usaha, insya Allah ada rezekinya. Misalkan teman kita ada yang punya barang ini, ya kan? Ya, kurma misalkan. Silakan jual barang saya, ambil keuntungan dari barang saya. Istilahnya kan itu nggak perlu modal kan, nggak perlu pinjam bank kan, atau pinjaman online. Tinggal niat kita untuk usaha cari rezeki. Ya. Banyak teman-teman yang punya barang ya, barang tanpa beli dulu boleh jual barang saya, kamu ambil untung dari penjualan barang ini. Itu kan solusi bagaimana kita dapat rezeki tanpa pinjaman kan, tanpa pinjam ke bank, tanpa pinjam ke lembaga pinjaman online dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak mustahil ya, kita tidak bebas dari riba. Tinggal mindset kita, gaya hidup kita ya, tidak gaya gengsi untuk usaha dagang. Dari dagang kecil-kecilan gitu, dari dagang kecil-kecilan tadi sambil belajar ilmu marketing ya, sehingga kita dapat rezeki yang halal. Itu ya Bang ya. Jadi usaha kecil-kecilan, kita kerjasama dengan orang yang punya barang ya, kemudian kita jualkan, kita dapat rezeki dari situ sambil belajar ilmu marketing yang lain. Jadi kita tidak usah malu untuk usaha, untuk berdagang. Ketimbang kita pinjam ke bank atau pinjam ke online, pinjaman online, langsung dah itu terperangkap riba. Ya. Dari kita mulai dari skala kecil, kalau kita tidak punya modal. Ya. Itu ya solusi yang saya berikan. Ya. Jadi jangan gengsi untuk jualan, ya. Jangan malu untuk jualan. Jadi mulailah untuk mencari rezeki lewat jualan, karena Rasulullah juga pedagang. Mulai dari pedagang, menjual, berdagang sama Khadijah, Siti Khadijah. Beliau saudagar kaya Siti Khadijah. Rasulullah menjualkan barangnya Siti Khadijah. Ya, sampai ke Syam ya. Nah, alhamdulillah dengan dagang itu Rasulullah punya harta, punya ya alhamdulillah sampai nikah dengan Siti Khadijah. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi nggak perlu pinjam atau apa istilahnya pinjam online atau pinjam ke bank. Tapi mulai dengan berdagang kerjasama dengan orang yang punya barang untuk dijualkan. Baik, mungkin itu ya jawaban dari saya. Baik, kita berdoa ya, semoga apa yang kita bicarakan hari ini berkah Allah SWT. Semoga teman-teman kita dimudahkan rezekinya semuanya. Yang sakit disembuhkan ya. Yang punya hutang segera dibebaskan dari hutangnya. Yang belum punya jodoh segera dapat jodoh. Nah. Ala kulli hadina wa qiniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hamdan syakira hamdan na'im hamdan yuwafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa kari wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Gimana sehat bang? Enggak.